Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Klinik IPA adik-adik sekalian. Kali ini kita akan berbagi ilmu, yaitu bagaimana menentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan pada cermin cekung dan cembung, serta tinggi bayangan tanpa menggunakan rumus. Kali ini kita beri nama dengan seri Visitaru, yaitu fisika tanpa rumus. Baik, apa itu Visitaru dan tujuannya apa? Seperti ini. Visitaru itu singkatan dari fisika tanpa rumus, yaitu mengedepankan konsep fisika daripada rumus, ya. Karena seringkali kita itu ketika belajar fisika terjebak dengan rumus-rumus. Memang rumus itu penting sih, tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar rumus, yaitu adalah konsep fisikanya. Makanya di sini kita akan mengajak adik-adik untuk mengedepankan logika daripada hafalan dan kebiasaan menggunakan rumus. Jadi menghindarkan kesan bahwa fisika itu adalah matematika. Tapi memang untuk tahapan tertentu kemampuan matematika itu sangat diperlukan untuk memahami konsep fisika. Tapi matematika bukan segalanya, ya. Yang penting adalah pahami konsep fisiknya, jangan sekedar menghafalkan rumusnya. Nah, syarat dan ketentuan tetap berlaku ya adik-adik ya, karena kita memang menggunakan alternatif. Tetapi kita menggunakan cara supaya kalian itu fokus pada penguasaan konsep, bukan sekedar memainkan rumus dan angka-angka. Apa syaratnya? Yang pertama adalah tentu belajar cermin cekung dan cermin cembung. Intinya adalah kalian memahami sifat-sifat sinar istimewanya. Jadi memahami 3 sinar istimewanya ini adalah hukumnya wajib. Yang kedua, dapat membuat sketsa gambar pembentukan bayangan. Ya, jadi kamu memang harus bisa menggambar. Yang ketiga, nanti cermin cekung atau cermin cembung kita gambarkan dengan garis lurus. Kenapa? Karena yang dipelajari di SMP yang rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, itu memang diturunkan dari cermin yang sangat tipis. Jadi nanti kita bisa membuat pendekatan seperti garis lurus. Kemudian syarat yang keempat adalah kalian harus memahami perbandingan segitiga sebangun. Karena nanti ketika kita menggambar, yang muncul adalah pola-pola segitiga. Nah, yang harus saya tekankan ya, kamu dianggap menguasai konsep cermin cekung dan cermin cembung itu jika sudah mampu menggambar proses pembentukan bayangan serta menentukan sifatnya. Kalau ini belum bisa, maka adik-adik harus mempelajari ini dulu. Karena ini adalah sangat penting karena proses fisiknya ada di situ. Nah, sekarang kita buat simulasi ya. Ini untuk cermin cekung benda di ruang 3. Seingat ya, ruang cermin itu dibagi menjadi 3. Ini namanya ruang 3 di sini. Nah, ini ruang 3. Di sini adalah ruang 2. Ini adalah ruang 1. Kemudian bagian yang di belakang adalah ruang 4. Ya. Benda mungkin di sini 1, 2, atau 3. Nah, saya tidak akan membahas tentang dalil isbah ya. Saya akan fokus kepada bagaimana menentukan jarak bayangan dan perbesaran yang dihasilkan oleh cermin cekung dan cembung. Nah, perhatikan ya segitiga yang ada di atas ini. Nah, ini segitiga sebangun ini, karena ini sudutnya sama ya. Sehingga berlaku perbandingannya 2:8, maka sama dengan 4 banding berapa. Nah,
ini adik-adik kan bisa ya. 4 dan 8 ini kan garis yang horizontal ini. Ini 8, maka tingginya 2. Kalau ini 4, yaitu setengah dari 8, maka di sini adalah setengah dari 2, ya kan? Ini pasti 1. Kita nanti mainnya seperti itu. Gampang ya. Kalau ini 16 adalah 2. Maka kalau ini 1 adalah pasti 8. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan. Ini misal ada benda di ruang 3. Ini di ruang 3. Maka sebelum kita menentukan jarak bayangannya, maka yang harus kita lakukan adalah menggambarkan. Seperti yang saya sampaikan di depan, ini adalah cerminnya. Ini cerminnya ya. Kita gambarkan seperti garis lurus. Karena nanti jarak itu selalu diukur dari pusat cermin. Jadi lengkungannya tidak akan dianggap gitu ya, diabaikan maksud saya. Nah, ini bagian depan. Kalau ada bayangan di depan, maka nanti sifatnya nyata, dan kalau nyata itu pasti terbalik. Ya. Selama tidak ada kombinasi 2 cermin atau lebih, maka kalau nyata pasti terbalik. Sedangkan kalau ada bayangan di belakang, ini artinya adalah maya atau semu. Kalau maya pasti tegak. Nah, itu sudah pasti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita logiskan seperti ini kan. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka perpotongan kedua sinar pantul ini yang warnanya ungu dan merah ini adalah tempat bayangan. Nah, ini adalah bayangan yang saya lingkari ya. Ini adalah bayangan, sedangkan ini adalah benda. Oke. Nah, dari sini jarak benda terhadap cermin adalah 30 cm. Kemudian jarak fokusnya adalah 10 cm. Maka berapakah jarak bayangannya? Dan begitu ya. Nah, adik-adik sekalian, untuk menggunakan trik ini, maka harus ada data tambahan untuk penunjang supaya gampang, yaitu adalah tinggi. Sebenarnya tinggi itu kalau tidak ada di soal, maka boleh kita karang, sembarang gitu ya. Mau 1, mau 2, mau berapa, terserah. Nah, misalnya saya akan membuat angka 4 sebagai tingginya ya. Karena 4 itu genap ya. Kemungkinan kalau genap itu angkanya mudah untuk dihitung. Oke. Ini 4. Ya, perhatikan. Kalau ini tingginya 4, ini kan garisnya sejajar. Kalau sejajar pasti di sini juga ikut 4 cm. Ya kan? Nah, 4 cm ya. Oh, ya kan? 4 cm. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang warnanya ini yang saya arsir ya. Ini ada 2 segitiga. Yang pertama ini, ini, ya kan? Terus segitiga yang lain adalah yang warnanya ini. Ini sama ini. Nah, ini dengan ini. Nah, sekarang kita akan menentukan ini. Ini 20. Kenapa 20? 20 itu jarak ini sampai sini, ya. Ini sampai sini kan 30. Ini sampai sini adalah 10. Maka sini sampai sini adalah 20. Jadi ini adalah 20, ya. Karena sini sampai sini itu 30, panjang fokusnya adalah 10, maka fokus ke benda adalah 20. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga di sini sama segitiga di sini. Kalau 4 adalah 20, berarti kalau 10 adalah setengahnya, ya kan? 2. Nah, yang ini 2, ya kan? Nah, 2. Sekarang segitiga ini kita, oh ya, sebentar, ini dengan ini. Kalau ini 2, surat ini kan garisnya lurus, berarti di sini juga 2 cm, ya kan? Nah,
Kalau ini sama ini kita bandingkan sekarang. Kita perhatikan segitiga ini sama ini ya. Nah, kalau ini tingginya 4, ternyata panjangnya 10. Kalau ini tingginya 2, maka panjangnya pasti setengahnya dari 10, yaitu 5. Jadi di sini adalah 5. Nah, ini 5. Jadi sini sampai sini adalah 5. Nah, dari sini kelihatan jarak bayangan adalah sini sampai sini. Berarti 10 ditambah 5, yaitu 15. Nah, jadi kesimpulannya jarak bayangannya adalah 15 cm. Kemudian sifat bayangannya, karena berada di depan berarti nyata terbalik. Nah, karena jaraknya semakin dekat maka diperkecil. Karena perbesarannya itu adalah jarak bayangan, yaitu 15 dibagi dengan jarak benda, yaitu 30. Atau tinggi benda dibagi dengan tinggi bayangan, yaitu 4 dibagi 2. Hasilnya 2 dibagi 4. Sama saja ya kan, yaitu setengah. Berarti nyata terbalik, diperkecil. Ya. Nah, itu adik-adik. Ini kasus kalau bendanya di ruang 3. Nah, bagaimana kalau di ruang 2? Hampir mirip. Kita perhatikan. Untuk kasus benda di ruang 2. Nah, misalnya seperti ini. Di ruang 2, berarti bendanya di sini ya. Oke, perhatikan. Nah, langkah pertama kita lukis ya. Sinar datang sejenjar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokusnya. Oke. Kemudian sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi yang kita pakai itu 2 sinar ini harus melewati titik fokus ya. Jadi 2 sinar ini yang harus kita pakai terus supaya muncul pola segitiga. Nah, maka bayangannya ada di sini. Oke. Misal jarak bendanya adalah 15 cm. Kemudian jarak fokusnya 10 cm. Terus kemudian tingginya 1 cm. Kalau tingginya 1 cm, maka ini juga 1 cm, ya kan? Nah, berarti perhatikan ini juga 1 cm karena sejajar. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan segitiganya ya. Lihat, ini 15, ini 10. Berarti di sini berapa? 5, ya kan? Nah, enggak usah pakai rumus. Nah, sekarang kita perhatikan perbandingan. Kalau 5 adalah 1, maka kalau 10 adalah berapa? 2, pasti, ya kan? Karena di sini 2 dan ini garisnya sejajar, maka tinggi bayangannya adalah 2. Sehingga perbesarannya ketahuan. Asalnya 1 menjadi 2, berarti perbesarannya adalah 2 dibagi 1 atau menjadi 2 kalinya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang ini. Ini sama ini ya. Oke. Nah, kalau ini adalah 1, itu adalah 10, maka kalau 2 adalah berapa? 20. Pasti 20 ya kan? Nah, ini 20. Panjangnya 20 ini dari titik fokus ini sampai bayangannya, ya kan? Sehingga jarak bayangannya, jadi sini sampai sini nih, maka adalah 20 ditambah 10. Berarti berapa? Jawabannya adalah 30. Nah, berarti letak bayangannya pada jarak 30 cm di depan cermin. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar 2 kali. Nah, ya kan? Bang. Nah, ini kalau di ruang 2. Kalau di ruang 1 bagaimana? Seperti ini. Sama saja ya. Oh, ini ada contoh soalnya. Oke. Sebuah benda berada pada jarak 60 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 20. Jika tinggi benda adalah 2 cm, hitunglah jarak bayangan, tinggi bayangan, dan perbesaran bayangan. Oke. Nah, kita gambar dulu ya.
Jarak fokusnya berapa? 20. Jarak bendanya 60. Berarti kalau di sini 20, di sini berarti 40, berarti 60 ada di sini. Berarti benda di ruang 3. Oke. Benda di ruang 3, betul. Terus kemudian kita lukiskan sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Terus kemudian bayangannya ada di sini. Oke, kita bedakan angkanya. Jarak bendanya 60. Kemudian jarak fokusnya adalah 20. Tinggi bendanya adalah 2 cm. Nah, yang bisa kita hitung dulu ya. Kalau ini 20, ini 60, maka di sini pasti adalah di sini 40. Oke. Oh ya, di sini dulu ini 2 ya. Ini 40. Oke, ini 2 karena sejajar. Oke, garis lurus. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ini. Kalau ini 2 adalah 40, kalau 20 pasti 1, ya kan? Nah, sekarang kita tinggi bayangannya sudah ketahuan. Pasti 1, karena garisnya lurus. Nah, 1. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang ini. Yang ini sama yang ini. Kalau 20 adalah 2, kalau 1 adalah 10, jelas, ya kan? Nah, sekarang sudah ketahuan jarak bayangannya adalah 10 ditambah 20, yaitu 30. Maka sudah bisa kita jawab. Pertanyaannya adalah jarak bayangan. Jawabannya adalah 30 cm. Tinggi bayangan 1 cm. Terus kemudian perbesaran adalah setengah karena tinggal setengahnya. Nah, mudah sekali kan? Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau bendanya di ruang 1? Oke, kalau di ruang 1 bentuknya agak sedikit berbeda ya. Nah, tapi sama saja, polanya adalah segitiga. Lihat, ini segitiga ini adalah sebangun ini. Kalau ini adalah 2, kalau ini adalah 2, 2 ya. Berarti 1 banding 1 ya kan? Kalau ini 12, maka di sini pasti 12 ya. Oke, 12. Terus sama dengan pola ini ya. Kalau ini 6 itu adalah 24. Kalau 2 berarti 6 menjadi 2 itu kan berarti sepertiganya. Maka di sini juga sepertiganya. Berapa? 8. Ya, pakai logika itu aja. Nah, contoh. Ini cara menggambarnya ya. Kita menggunakan 2 sinar istimewa harus melewati fokus. Wajib itu. Ingat, harus melewati fokus. Jangan menggunakan sinar yang ketiga. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kedua sinar pantul ini tidak akan mungkin ketemu. Maka kita tarik garis perpanjangannya. Dan akhirnya bayangannya ada di belakang. Kalau di belakang ini bersifat maya. Oke. Wah, mouse-nya agak susah. Nah, seperti ini polanya ya. Nah, misal ini jarak fokusnya 12. Misal ya, jarak fokusnya kan biasanya diketahui. Terus kemudian jarak bendanya 6. Maka jarak bayangannya berapa? Ya. Nah, kemudian tinggi bayangannya adalah 1 cm. Ini skalanya tidak tetap ya. Jadi abaikan skalanya. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan ini. Kalau ini 12, ya kan? Kalau ini 12, sedangkan ini jarak bendanya adalah 6, otomatis jarak benda ke titik fokus adalah 6, ya kan? Karena 6 ditambah 6 harus ada 12, sehingga akan terbentuk pola segitiga. Nah, pola segitiganya adalah yang berwarna ungu.
berwarna ungu ini. Oke. Nah, perhatikan. Kalau 1 adalah 6, berarti kalau 12 adalah 2. Jadi 2 itu sini sampai sini. Atau menyatakan tinggi bayangannya, yaitu 2. Asalnya 1 menjadi 2. Berarti diperbesar menjadi 2 kali. Ya kan? Nah, ini segitiga yang ini ya. Yang ini, yang warnanya ungu ini. Ungu terus dibatasi dengan sumbu utama dan cermin. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang warnanya kuning ini. Warnanya kuning ini. Ingat, 2 itu ini sampai sini ya. Ini sampai sini 2. Kalau ini sampai sini kan 1. Ini 1 ya kan? Nah, ini 1. Berarti yang atas ini adalah 1. Nah, karena tinggi bendanya adalah 1. Nah, kita perhatikan. Kalau 12 adalah 1. Kalau 2 berarti berapa? 2 kalinya kan? Berarti 24. 24 itu sini sampai sini. Nah, ini 24. Ya kan? Nah, berarti sini adalah sisanya. Berarti adalah 2. Ya kan? 12. Nah, berarti jarak bayangannya adalah 12. Ya, berarti diperbesar 2 kali. Jarak bendanya 6, jarak bayangannya 12. Besarannya adalah 12 dibagi 6. Atau tinggi bayangannya menjadi 2 kali. Oleh karena itu kalau benda di ruang 1 pada cermin cekung, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kita terapkan dalam sebuah soal cerita nih. Sebuah benda berada pada jarak 8 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya adalah 12. Jika tinggi benda 4 cm, hitunglah jarak bayangan, tinggi bayangan, dan perbesaran bayangan. Oke, kita buat simulasi gambarnya seperti tadi. Sinar datang secara utama akan dipantulkan lalu titik fokus. Oke. Nah, kita buat arah perpanjangannya ya, karena berada di belakang cermin nanti. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, bayangannya ada di sini seperti tadi. Nah, kita pindahkan angganya. Jarak bendanya 8, kemudian jarak fokusnya adalah 12. Tingginya adalah 4 cm. Oke. Akan ada 2 segitiga, yaitu yang pertama adalah ini, segitiga ini. Nah, ini. Yang kedua adalah segitiga ini. Ya. Nah, karena ini 8, ini 12, di sini pasti 4, ya kan? Nah, kalau 4 adalah 4, berarti kalau 12 adalah berapa? Ya 12 ya. Ya kan? 12. 12 berarti sini. Nah, berarti tinggi bayangannya sudah ketahuan, yaitu 12. Nah, berarti perbesarannya berapa? Asalnya 4 jadi 12, berarti 3. Loh, sudah ketemu ya kan? Ini tinggi bayangannya 12, perbesarannya 3 kali. Tinggal jarak bayangan. Lihat. Kalau di sini adalah 12. Oke. 12. Di sini adalah 4. Ya, ini 4, ini sini 4 kan? Nah, ini 4. Kita perhatikan. Kalau 4 adalah 12, berarti kalau 12 adalah berapa? 4 ke 12 berarti 3 kalinya. Berarti jaraknya adalah 3 kalinya. Berarti 3 kali 12 berarti 36. 36 itu sampai sini. Oke. Berarti jarak bayangan ke cermin di sini adalah sisanya, yaitu 24. Nah, berarti jarak bayangannya adalah 24 cm. Oke? Tanpa rumus bisa, ya. Yang penting bisa gambar. Oke, ini cermin cekung sudah di ruang 3, di ruang 2, di ruang 1. Bagaimana kalau cermin cembung? Prinsipnya sama, yang penting bisa memahami sinar istimewa, bisa membuat sketsa gambarnya.
ya. Karena sifat bayangannya adalah maya, berarti polanya sama dengan cermin cekung di ruang 1. Nah, itu kan polanya bersama. Lihat, kalau ini tingginya 3, panjangnya 6. Kalau ini panjangnya 18, berarti 3 kalinya 6. Berarti di sini adalah 3 kalinya 3. Berarti berapa, Dek? 9. Kan gitu polanya ya. Oke, sekarang coba kita lihat lukisannya ya. Bendanya di sini, di ruang 4 ya. Di ruang 4. Ini kan cerminnya cembung. Berarti fokusnya di belakang, yaitu negatif. Ya kan? Ini bagian belakang. Nanti bayangannya di belakang akan bersifat maya. Nah, bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Akan dipantulkan seolah-olah dari fokusnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian sinar datang seolah-olah menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Karena kedua sinar pantulnya tidak akan ketemu, maka ditarik perpanjangan ke belakang dan ketemu. Itu ya. Nah, lihat, ini adalah bayangannya. Nah, lihat bayangan. Akan ada 3 pola segitiga. Yang pertama segitiga berwarna ungu, kemudian yang kedua segitiga berwarna kuning. Yang kuning ini kan. Nah, sini. Nih, yang ungu kan ini. Sampai sini. Ini segitiganya ya. Nah, kita buat simulasi angkanya. Jarak fokusnya 20 misalnya. Oke. Terus kemudian jarak bendanya adalah 40. Tinggi bayangannya 6 cm misalnya, ya. Nah, ini ke sini 40, ini ke sini 20, ya. Ini 6. Berarti ini di sini adalah 6. No, 6 ya. Oke. 6 ya. Ini 6. Kalau sampai sini kan berarti 60 ya. Nah, 60 kan. Kalau 6 adalah 60, kalau 20 berarti 2 ya kan. Makanya di sini saya tulis 2 ya. Nah, makanya asalnya dari situ, 2 ini. Karena 60 tingginya 6, kalau 20 maka tingginya 2. Oke. Nah, berarti sisanya sini 6. Nah, ya kan 2, tingginya 2. Lihat 2 ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang kuning ya. Kalau 20 adalah 6, oh yang kuning ini boy, gambarnya karena ruwet ya. Saya coret-coret jadi malah. Kalau 20 adalah 6, saya tulis ya kan angkanya karena nggak pas ini. Kalau 20 adalah 6, berarti kalau ini kita misalnya X, maka kalau X adalah 2. Nah, itu. Ini coret dapat 3. Berarti X-nya adalah 20/3. Jadi ini adalah 20/3. Kalau 20/3 berarti yang di sini adalah 20 dikurangi 20/3 atau 40/3. Nah, 40/3 berarti jarak bayangannya itu adalah ini. Ini jarak bayangannya yaitu 20 dikurangi 20/3 yaitu sama dengan 40/3. Oke ya. Nah, kita perdalam lagi. Lihat ini ya. Nah, sebuah benda berada jarak 15 cm di depan cermin cembung yang jarak fokusnya 10 cm. Hitunglah jarak bayangan dan perbesaran bayangan. Oke, di sini tidak ada data tinggi. Nggak masalah, karena tingginya bisa kita karang. Ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah lah ya. Nah, seperti ini proses pembentukan bayangannya. Nah, sama ya. Oke. Nah, oke.
jarak bendanya 15, jarak fokusnya adalah 10. Tingginya kita karang, misalnya adalah 2. Boleh kan? Nah, perhatikan. Ini berarti, bentar ya, sampai sini berarti kan 25, ya kan? 25. Oke. Kalau 25 adalah 2, maka kalau 10 adalah 4/5. Ya, kok bisa begitu? Bisa dong ya. Kalau 25 itu tingginya 2, ya kan? Kalau 10, ini 10 kan? Ini sampai sini 10, ini sampai sini 10. Tingginya berapa ini? Tingginya berapa? Kalau 10 tingginya berapa? Misalnya X ya. Maka X-nya adalah, ini kali silang ya. Berarti 20 dibagi 25. Atau sama dengan 4/5. Nah, ini berarti ini tingginya adalah 4/5. Oke. Nah, kalau ini 4/5, sedangkan ini sampai ke sini adalah 2, maka ya kan, ini juga 2 ya kan. Kalau mau menghitung silakan ya. Berarti selisihnya 2 dikurangi 4/5. Tapi kayaknya tidak perlu. Atau bolehlah kita tulis 6/5 ya. Ini kan 2 ya. Nah, sekarang kalau ini 2, panjangnya adalah berapa ini? 10. Kalau 4/5, ini kan 4/5, ya kan? Ini 4/5. Ini berapa gitu? Ini X. Berarti kalau X itu tingginya 4/5, maka kalau 10 tingginya adalah 2, ya kan? Tingginya 2. Kalau 10 tingginya 2, maka X sama dengan 5, yaitu 10 dibagi 2 kalikan 4/5. Oke, maka hasilnya adalah 4. Makanya di sini adalah 4. Nah, makanya di sini adalah 4. Karena ini 4, maka di sini adalah sisanya dari 10, yaitu 6. Sehingga jarak bayangannya adalah 6, tapi negatif ya. Kenapa negatif? Karena bersifat maya. Terus kemudian perbesarannya adalah berarti 6 dibagi 15. Atau sama dengan kalau dibagi 3 berarti 2/5. Atau sama dengan jarak bayangan, yaitu jarak bayangan, tinggi bayangan, yaitu 4/5 dibagi 2. Atau sama dengan 2/5. Nah, sepertinya cukup. Itu adik-adik sekalian. Ini adalah fisika tanpa rumus ya. Kita bisa menyelesaikan jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan pada cermin cekung dan cembung tanpa menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Demikian, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.